dia ada waktu untuk menelaah kitab Taurat. Maka setiap hari Sabtu dia dapatkan di kitab Taurat itu ada tulisan Muhammad dan sifat-sifatnya. Maka setiap dia dapatkan nama Muhammad dan sifatnya, dia robek kemudian dia bakar. Dia ambil lembarannya kemudian dia bakar. Sabtu berikutnya dia dapat lagi, dia robek lagi, dia bakar. Akhirnya dia berpikir, lah kalau setiap hari saya robek, karena setiap hari di Taurat ini hampir semua sifat-sifat Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat. Ya. Kalau setiap hari saya robek seperti ini, habis kitab Taurat. Tapi apa tidak lebih baik saya harus datang ke Madinah, ya, untuk menjumpai Muhammad, karena sekarang ini katanya sudah muncul yang namanya Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Nah, ini mereka di Syria, ya, dekat daripada Israel, Palestina. Ya. Kemudian dia sampaikan kepada kawan-kawannya para pendeta-pendeta. Kata pendeta, jangan dapat informasi Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu ya, tadi pendusta begini. Oh, Masya Allah, semua keburukan Nabi Muhammad disampaikan. Tapi orang ini tetap ingin mencari. Maka dia mengatakan, tidak, saya harus datang ke Madinah. Maka dia tinggalkanlah Syria, dia jalan kaki sampai ke Madinah. Berapa ribu kilometer dia jalan kaki untuk tabayyun, untuk melihat apa benar Nabi ini sudah muncul sekarang ini. Sesuai nggak sifatnya apa yang saya baca di dalam kitab Taurat. Setelah sampai di pinggir jalan kota Madinah, dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang gagah, wajahnya bercahaya. Kemudian dia langsung pegang saudaranya itu. Dia katakan, wahai saudara, apakah anda yang namanya Muhammad? Langsung orang ini, langsung dia menundukkan mata, ya, kemudian dia menangis. Tapi dia membelakangi orang tadi. Lalu dia katakan, bukan, saya ini adalah pesuruh Muhammad. Dia adalah Salman Al-Farisi. Ya. Kemudian dia katakan, kalau begitu antarkan saya, ya, kepada Nabi Muhammad. Salman mengatakan dalam hatinya, ya Allah, baru saja 3 hari Rasulullah meninggal. Kalau saya katakan kepada dia bahwa Rasulullah telah meninggal, maka kecewa dia jauh dari Syria, datang jalan, melewati Yordan, melewati sampai ke Madinah. Ya. Alangkah ruginya. Maka dia katakan, baik saudara, saya antar kamu ke tempatnya sahabat-sahabat Rasulullah. Tanpa dia jawab. Setelah sampai di majelis sahabat-sahabat, di sana orang pada bersedih, pada menangis. Tidak ada suara, semuanya berzikir, semuanya hanya merenung bagaimana dia berpisah dari Rasulullah. Ya. Kemudian datang dia dan memberi salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Keselamatan bagimu ya Muhammad. Orang semua balik. Dia berkata, ya lain, siapa kamu? Kenapa kamu membuka goresan baru di hati kami? Kami baru kehilangan yang namanya Nabi Muhammad. Baru 3 hari meninggal. Maka orang Yahudi tadi, pendeta tadi langsung terjatuh. Ya, dia mengatakan, aduh, alangkah ruginya aku. Datang jauh-jauh kemari hanya untuk berjumpa dengan Muhammad. Ternyata Muhammad telah meninggal. Ya. Lalu orang ini mengatakan, adakah di antara kalian yang bisa menerangkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad? Ya. Maka seseorang sahabat mengatakan, ya Ali. Dia dengarkan nama Ali. Dia katakan, nama ini sudah ada di dalam Taurat bersama Muhammad. Ya, mana Ali? Akhirnya Ali menyampaikan, Rasulullah sifatnya pertama-tama adalah penuh dengan kasih sayang. Allah. Rasulullah kepalanya ya tidak lonjong tapi bulat. Kemudian dahinya tebal, keningnya tebal, dan pancaran matanya penuh dengan tajam, penuh dengan kasih sayang. Ya. Lalu dia ketika tersenyum bicara, kadang-kadang kelihatan cahaya dari gigi gerahamnya, ya, dari gigi manisnya. Ya. Rasulullah SAW ketika dia diajak bicara tidak pernah hanya menoleh sebentar, tapi semua badannya dia arahkan kepada orang yang mengajaknya. Rasulullah ketika melangkah, ya, tegap langkahnya, tidak sedikit-sedikit tapi tegak dan lurus. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setiap berjumpa dengan orang dia memberikan salam, bukan orang lain yang memberi salam. Dia sebutkan kemuliaan orang itu. Seumpamanya penghuni ketua kampung, maka dia katakan, wahai fulan, ketua kampung kita, kita disanjung. Dan itulah Rasulullah SAW. Akhirnya
kata pendeta ini, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, disampaikan Ali itu benar, semua ada dalam kitab Taurat. Lalu dia katakan, boleh nggak saya melihat baju Rasulullah? Maka Ali mengatakan, ya Salman, datang ke ibumu Fatimah, minta supaya diberikan jubahnya Rasulullah. Maka datanglah, mengetuk pintu. Salman mengetuk pintu Sayyidatina Fatimah. Ketika diketuk, Sayyidatina Fatimah mengatakan, ya Lai, siapa di luar yang berani mengetuk pintu anak yatim ini? Allahu Akbar. Baru ditinggalkan Rasulullah. Hasan Hussein masih menangis, ditinggalkan kakeknya. Lalu Salman mengatakan, ya Ummi, ya Sayyidati Fatimah, Ali mengutus saya untuk meminta jubahnya Rasulullah. Maka untuk apa, siapa yang mau pakai? Dan ini ada pendeta dari Syria ingin melihat jubah Rasulullah. Maka Fatimah mendekapnya, menciumnya. Hasan Hussein mencium dengan penuh dengan tangisan. Allah. Kemudian diantarlah baju ini, kemudian diserahkan kepada Ali. Ali mendekapnya, kemudian Ali menciumnya. Kemudian diberikan ke setiap sahabat, dan sahabat memeluk baju itu, menangis. Setiap sahabat memeluk dan menangis. Lalu sampai terakhir diserahkan kepada orang Yahudi tadi. Dan orang Yahudi itu pertama-tama dia buka, ternyata terlihat di situ ada 6 tambalan daripada baju yang Rasulullah SAW. Dia katakan, baju ini ada di dalam Taurat, 6 tambalannya. Allahu Akbar. Dan kita tahu Rasulullah, jangankan itu, gunung pun menawarkan dirinya jadi emas, tapi Rasulullah tidak pernah melihat itu. Rasulullah tetap berjuang sebagaimana manusia biasa untuk mendakwakan agama ini. Allah. Lalu si Yahudi tadi mengatakan, antarkan saya ke kuburan Muhammad. Maka setelah itu dia peluk bajunya, dia menangis, dia seakan-akan merasa baju ini miliknya. Lalu dia tidak lepas baju itu. Sambil dia peluk, diantarlah dia ke kuburan Rasulullah. Sesampai di kuburan Rasulullah, dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Matinya pun Rasulullah mampu mentazkir, mampu memberikan menjadikan orang Yahudi masuk Islam. Padahal sudah sampai kematiannya Rasulullah SAW. Allah. Kemudian dia mengatakan sambil berdiri, ya Allah, kalau engkau menerima keislamanku ini ya Allah, maka matikanlah aku sekarang ini. Setelah selesai mengucapkan itu, maka Allah pun mematikan dia. Allah. Dikabulkan doa. Kemudian dia dikafani, dia dimandikan, dia disolati sebagaimana seorang muslim. Coba lihat Pak, belum sempat dia melakukan satu syariat, satu undang-undang hidup, satu ajaran Islam, belum ada yang dia lakukan, baru dia mengucapkan syahadat, tapi dia diminta dimatikan, lalu Allah matikan. Sekarang dia dikuburkan di samping Rasulullah SAW di Baqi', tidak jauh daripada kuburan Rasulullah SAW. Dan ulama mengatakan dia langsung masuk surga tanpa hisab, padahal dia belum melakukan apa-apa. Bagaimana lagi kita yang alhamdulillah sudah berislam? Bagaimana lagi kita yang mengikuti cara Rasulullah SAW, yang telah memperjuangkan agama Rasulullah? Karena Rasulullah sudah membuat komitmen terhadap Allah bahwa dia akan menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh manusia. Sementara Rasulullah umurnya hanya 63 tahun. Jadi siapa yang harus melanjutkan? Yang akan melanjutkan kita ini. Jadi bukan hanya ustaz, kiai saja yang menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah siapa saja kepada seluruh manusia, mengajar.